Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai pecahan. Nah, di mana materi pecahan ini sangat dekat kalian rasakan pada kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya potongan pizza, potongan kue, atau lain sebagainya. Nah, jadi misalkan Bapak ambil potongan pizza. Nah, jadi ini potongan pizza ini ada 7 bagian yang sama besar, di mana potongannya ini berukuran sama. Nah, ini atau dapat kita, jika dalam pecahan, kita dapat tulis dengan 1/7, di mana maksud dari 1/7 ini adalah kalian dari 7 pizza bagian ini, kalian memiliki satu dari 7 pizza ini. Atau dengan kata lain, kalian memakan satu bagian pizza dari 7 bagian secara keseluruhan. Nah, itu adalah konsep dasar pecahan. Nah, selanjutnya pengertian pecahan. Nah, konsep pecahan. Nah, pecahan atau fraction adalah perbandingan antara bagian objek yang diperhatikan atau dimiliki dengan bagian dari objek secara keseluruhan. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Nah, biasanya pecahan itu dibentuk bagian objek yang diperhatikan per bagian objek secara keseluruhan. Itu adalah bentuk dari pecahan. Selanjutnya, nah misalkan ini adalah potongan pizza. Nah, pada potongan pizza ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya dapat ditulis dengan 4/4, atau dengan kata lain, kalian memiliki 4 bagian pizza dari 4 bagian secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, kalian memiliki satu buah pizza. Atau dapat ditulis dengan 1. Nah, selanjutnya gambar kedua menunjukkan 1/4. Atau dengan kata lain, kalian memiliki satu bagian pizza dari 4 keseluruhan pizza. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 keseluruhan pizza. Dan 1 ini melambangkan kalian memiliki atau memakan atau ya memiliki mengambil. Selanjutnya gambar ketiga ini menunjukkan 2/4, yang artinya kalian memiliki 2 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya gambar keempat menunjukkan kalian memiliki 3 bagian pizza dari 4 bagian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya terdapat sebuah pizza yang memiliki 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu dengan kata lain dapat ditulis, kalian memiliki 8 bagian pizza per 8. Mana 8 ini adalah keseluruhan bagian. Atau kalian memiliki satu buah pizza. Nah, selanjutnya gambar nomor 2 ini menunjukkan kalian memiliki 5 bagian pizza dari 8 bagian secara keseluruhan. Selanjutnya gambar 3 menunjukkan kalian memiliki 6 bagian pizza dari 8 bagian secara keseluruhan. Nah, begitu pula selanjutnya adalah kalian memiliki 7 bagian dari 8 bagian secara keseluruhan. Itu adalah konsep pecahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Nah, apa sih pecahan senilai itu?
Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, yang tidak nol. Nah, jadi di sini hal yang perlu kalian garis bawahi adalah pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, dengan yang bilangan sama, di mana pembagi dan pengkalinya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0. Itu adalah pengertian dari pecahan. Nah, misalnya terdapat kalian memiliki 5 dari 8 bagian. Nah, di mana 5 ini sering disebut dengan pembilang dan angka di bawah per atau 8 sering disebut dengan penyebut. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Atau boleh dikali dengan misalnya dikali 2. Pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya harus dikali 2. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dibagi dengan 3. Pembilang dibagi 3, maka penyebutnya harus dibagi dengan 3. Jadi dengan bilangan yang sama. Jadi angka pembagi atau pengkalinya adalah sama. Di mana di sini tidak boleh 0. Nah, di sini tidak angka pembagi dan pengkali tidak boleh 0. Selanjutnya, nah, gambar 1 ini menunjukkan bilangan pecahan 1/4. Mana 1/4 ini dapat diartikan kalian memiliki 1 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan. Selanjutnya, gambar 2 menunjukkan angka 2/8. Kalian memiliki 2 bagian dari 8 bagian secara keseluruhan. Selanjutnya, gambar nomor 3 menunjukkan kalian memiliki 3 bagian dari 12 bagian secara keseluruhan. Nah, gambar nomor 4 menunjukkan kalian memiliki 4 bagian dari 16 bagian secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, pecahan senilai itu apakah 1/4 senilai dengan 2/8? Jadi dengan seperti konsep pecahan atau pengertian pecahan senilai yang tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu misalnya nilainya tidak akan berubah walaupun dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kita dapat mengkalikan bilangannya dengan 2, maka penyebutnya juga kita harus kalikan 2. 1 dikali 2 dan hasilnya adalah 2. Dan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Dengan kata lain, 1/4 senilai dengan 2/8. Nah, selanjutnya kita bandingkan bahwa apakah 1/4 senilai dengan 3/12. Nah, sekarang kita coba kalikan 3. Nah, saat pembilang dikali 3, maka penyebutnya harus kita kalikan 3. Seperti konsep yang tadi dijelaskan bahwa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi maka hasilnya adalah 1 dikali 3 hasilnya 3 dan 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi dengan kata lain 1/4 senilai dengan 3/12. Selanjutnya kita bandingkan apakah 1/4 senilai dengan 4/16. Coba kita kalikan 4. Saat pembilang kali 4, maka penyebut harus dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya 4 dan 4 dikali 4 hasilnya 16. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/4 senilai dengan 4/16.
Selanjutnya, gambar pertama menunjukkan 1/3, di mana arti 1/3 ini adalah kita memiliki satu bagian dari 3 bagian secara keseluruhan. Selanjutnya, gambar kedua menunjukkan kita memiliki 2 bagian dari 6 bagian secara keseluruhan. Selanjutnya, gambar ketiga menunjukkan bahwa kita memiliki 3 bagian dari 9 bagian secara keseluruhan. Dan gambar keempat menunjukkan kita memiliki 9 bagian dari 27 secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bandingkan kembali apakah 1/3 senilai dengan 2/6. Misalkan kita kalikan 2. Jadi di sini saat pembilang kalikan 2, maka penyebut juga harus kalikan 2. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2, dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi dengan kata lain bahwa 1/3 senilai dengan 2/6. Nah, kita lanjutkan. Kita bandingkan 1/3 dengan 3/9. Nah, sekarang kita coba kalikan dengan 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka di bawah atau penyebutnya juga harus dikalikan 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi dengan kata lain 1/3 juga senilai dengan 3/9. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bandingkan 1/3 apakah senilai dengan 9/27. Nah, jadi kita dapat mengkalikan 9 agar pembilangnya sama. 1 dikali 9 adalah 9, dan 3 dikali 9 adalah 27. Jadi dengan kata lain 1/3 senilai dengan 9/27. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 2/6, 3/9, dan 9/27. Nah, lanjut. Jadi, hal penting yang perlu kalian ketahui bahwa misalkan terdapat bilangan pecahan A per B dikatakan senilai jika saat A dikali dengan bilangan sesuatu, misalkan C, maka B juga harus dikali dengan C. Dan begitu juga sebaliknya, saat A per B dibagi dengan C, maka B juga harus dibagi dengan C. Nah, itu adalah pecahan senilai. Jadi, ingat hal yang paling penting juga, di mana C ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti kenapa tidak boleh? Nah, kembali lagi ke pengertian pecahan senilai. Itu di mana pembilangnya, pengkalinya atau pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan itu misalnya 1/2 ditambah dengan 1/2. Hasilnya berapa? Nah, jadi pada operasi penjumlahan, hal yang paling penting dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, saat penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah,
pembilangnya. Nah, contohnya, kita memiliki 1 dari 2 bagian. Dan gambar kedua, kita memiliki juga 1 dari 2 bagian. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 2 dan 2, maka kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah kita memiliki 2 bagian dari 2 bagian secara keseluruhan. Atau dapat ditulis dengan 2 per 2 atau sama dengan 1. Atau sama dengan 1. Nah, itu adalah operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya, misalkan ada soal 1/5 ditambah dengan 3/5. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, misalkan kita memiliki 1 dari 5 bagian. Ditambah dengan kita memiliki 3 dari 5 bagian. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 1 dan 3. 1 dan 3. Maka hasilnya adalah 4/5. Nah, itu jika pembilangnya sudah sama. Selanjutnya, bagaimana jika pembilangnya berbeda, penyebutnya berbeda? Nah, jadi jika penyebutnya berbeda, kita tinggal mengubah salah satu atau keduanya agar penyebutnya sama. Nah, seperti soal ini, 1/4 ditambah dengan 1/2. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus mengubah salah satu agar penyebutnya sama. Itu kita mengubah salah satu. Contohnya, kita memiliki 1 dari 4 bagian atau 1/4 ditambah dengan kita memiliki 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Nah, agar penyebutnya sama, maka kita harus mengkalikan 2. Saat penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Jadi di sini kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Karena penyebutnya sudah sama. Itu maka didapatkan adalah 1/4 ditambah dengan 2/4. Hasilnya adalah 3/4. Nah, itu adalah hasilnya. Selanjutnya juga ada soal yang penyebutnya berbeda. Nah, soalnya 1/2 ditambah dengan 1/5. Hasilnya berapa? Nah, seperti tadi juga kita gambarkan 1/2 dan kita gambarkan 1/5. Nah, karena 2 tidak bisa kita kalikan agar hasilnya 5, maka kita boleh mencarinya menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi kita dapat membuat per 10. 2 dikali berapa agar hasilnya 10 dan 5 dikali berapa agar hasilnya 10. Nah, jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi kita dapat mencari adalah KPK karena 10. 2 dikali 5 dan 1 juga harus dikali 5. Nah, begitu juga 1/5 agar menjadi 1/10 harus dikali 2. Begitu juga pembilangnya harus dikali 2. Maka didapat 5/10 dan 2/10. Nah, saat penyebutnya sudah sama, yaitu
1/10, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Itu 5 ditambah 7. Itu 5 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 5/10 dan 2/10. Jadi dapat kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 1/10. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Yaitu dimana 2/10 ditambah dengan 5/10, maka hasilnya adalah 7/10. Jadi hasilnya adalah 7/10. Nah, itu adalah operasi penjumlahan. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kalian harus mampu membuat penyebutnya sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal penjumlahan bilangan pecahan. Nah, misalkan kita akan membahas soal nomor 1, yaitu 2/5 ditambah dengan 4/5. Hasilnya adalah, nah karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 dan 4. 2 ditambah 4/5. Maka hasilnya adalah 6/5. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. 1/4 ditambah dengan 2/3. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita dapat mencari, agar penyebutnya sama, kita dapat mencari dengan mengkali silangkan atau mencari KPK dari 4 dan 3. Misalkan kita kali silangkan, yaitu di sini kita 4 kita kalikan dengan 3 dan 3 kita kalikan dengan 4. 3 kita kalikan dengan 4 dan 4 kita kalikan dengan 3. Kenapa demikian? Agar penyebutnya sama, yaitu menjadi 1/12. Nah, karena penyebutnya kita kalikan 3, maka pemilihan juga kita harus kalikan 3, yaitu 1 dikali 3. Ditambah dengan saat penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilang juga kita harus kalikan 4, yaitu 2 dikali 4. Maka dapat hasilnya adalah 3 ditambah dengan 8/12. Gimana per 12? 3 dikali 4 adalah 12. 4 dikali 3 adalah 12. Jadi karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya adalah 11/12. Selanjutnya soal nomor 3. Soalnya adalah 2/5 ditambah dengan 3/4. Hasilnya adalah, kita seperti yang kita lakukan pada soal nomor 2, kita dapat mencarinya agar penyebutnya sama, yaitu dengan kita mengkali silangkan penyebutnya atau kita mencari KPK dari 4 dan 5. Nah, jadi di sini kita kalikan silang penyebutnya, di mana 5 dikalikan dengan 4 dan 4 kita kalikan dengan 5. Nah, saat penyebutnya dikali 4, maka pemilihan juga harus kita kalikan 4. Dan begitu juga 5, saat penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Maka dapat kita jawab bahwa 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 3 dikali 5 hasilnya 15 per 5 kali 4 hasilnya 20. Maka dengan kata lain hasilnya adalah 23/20.
Selanjutnya soal nomor 4. 3/8 ditambah dengan 1/2. Nah, karena 2 ini dapat kita dapat jadikan menjadi 8 dengan cara kita kalikan 4, maka pecahan 3/8 kita biarkan saja, jadi tidak perlu dikalikan atau dibagi. Nah, jadi 3/8 ditambah dengan 1 dikali 4 per 2 dikali 4 agar menjadi penyebutnya 8. Nah, akan didapatkan 3 ditambah 4 per 8 atau sama dengan 7/8. Nah, itu adalah kita mengubah salah satu atau keduanya. Jadi untuk soal nomor 4 kita hanya mengubah satu, yaitu 1/2. Kita ubah agar menjadi penyebutnya menjadi 1/8, yaitu dengan cara mengkalikan 4. Nah, selain ubah salah satu atau keduanya. Jadi untuk soal nomor 4 kita hanya mengubah satu, yaitu 1/2. Kita ubah agar menjadi penyebutnya menjadi 1/8, yaitu dengan cara mengkalikan 4. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Soalnya adalah 4/9 ditambah dengan 5/6. Nah, sama seperti soal nomor 4. Karena penyebutnya berbeda, maka kita perlu mengkalikan agar penyebutnya sama. Nah, yang paling dekat di sini yaitu kita dapat menjadikan 9 agar menjadi 18 dan 6 agar menjadi 18, yaitu dengan dikali 6 dikali 3 dan 9 kita kalikan 2. Nah, saat 9 dikalikan 2, maka pembilang dari 9 ini adalah harus dikalikan 2 juga. Itu 4 dikali 2 ditambah dengan saat 6 dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, yaitu 5 dikali 3. Hasilnya adalah 8 ditambah 15 per 18 ditambah 18 atau sama dengan 23/18. Nah, itu adalah jawaban dari penjumlahan bilangan pecahan. Jadi di sini Bapak harap kalian mengerjakan soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 untuk latihan kalian di rumah. Kalian mampu memahami maksud dari penjumlahan pecahan. Nah, selanjutnya misalkan terdapat soal 1/2 dikurang dengan 1/5. Hasilnya berapa? Nah, jadi di sini gambar 1 kita menunjukkan 1/2 dan gambar 2 ini menunjukkan adalah 1/5. Nah, jadi di sini hal yang paling penting kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, jadi menyamakan penyebutnya kita dapat membagi menjadi 10 bagian. 10 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Membuat 1/5 menjadi 2/10 dan membuat setengah menjadi 5/10. Nah, pertanyaannya, kenapa 5/10, Pak? Nah, jadi seperti penjelasan Bapak yang sebelumnya mengenai pecahan senilai, yaitu 1/2 kita dapat ubah menjadi 5/10 dengan cara kita sama-sama mengkalikan 5. Saat penyebutnya dikali 5, tentu pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Nah, akan dapat hasilnya 5/10. Nah, begitu juga dengan 1/5. Agar menjadi 1/10 kita kalikan 2. Saat penyebut kita kalikan 2, maka pembilang juga kita harus kalikan 2. Maka didapat 2/10. Nah, itu adalah konsep pecahan senilai. Jadi kita karena
penyebutnya sudah sama yaitu per 10. Jadi kita tinggal mengkurangkan pembilangnya yaitu 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 per 10. Yaitu kita memiliki 3 dari 10 bagian secara keseluruhan. Itu adalah operasi pengurangan. Lanjut kita akan membahas mengenai soal-soal pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 yaitu soalnya adalah 5 per 7 dikurang 2 per 7. Nah, jadi kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama yaitu kita tinggal mengkurangkan pembilangnya yaitu 5 dikurang 2 per 7. Hasilnya adalah 3 per 7. Nah, lanjut kita bahas soal nomor 2. Soalnya adalah 4 per 5 dikurang 2 per 3 sama dengan berapa? Nah, jadi karena penyebutnya berbeda, jadi kita perlu menyamakan penyebut yaitu dengan cara mengkali silangkan penyebutnya. Itu kita menjadikan 1/15. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangan juga harus dikali 3. Dikurangkan dengan penyebutnya dikali 5 dan pembilangan juga harus dikali 5. Maka dapat hasilnya adalah 4 dikali 3 adalah 12 dikurang 2 dikali 5 adalah 10 per 3 dikali 5 adalah 1/15. Dengan kata lain, hasilnya adalah 2 per 15. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut soal nomor 3. 1 per 3 dikurang dengan 1 per 8. Hasilnya berapa? Nah, seperti soal nomor 2, hal yang paling penting kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Yaitu kita kali silangkan penyebutnya. Itu 3 dikali 8 dan 1 dikali 8 dikurang 1 dikali 3 per 8 dikali 3. Ini akan menjadi 1/24. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama 1/24, maka jadi kita tinggal kurangkan 8 dikurang dengan 3. Nah, hasilnya adalah 5/24. Itu adalah hasilnya. Lanjut kita bahas soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah 7 per 9 dikurang 2 per 3. Hasilnya berapa? Nah, jadi di sini karena 3 dapat adalah kelipatan dari 9. Nah, lanjut soal nomor 4. Soalnya adalah 7 per 9 dikurang 2 per 3 adalah berapa? Nah, karena 3 ada kelipatannya adalah 9, maka kita hanya perlu mengubah salah satu, yaitu 2 per 3 menjadi per 9. Itu dengan cara kita hanya mengubah salah satu pecahan, yaitu 2 per 3. Itu dengan cara kita kalikan 3. Saat penyebut dikalikan 3, maka pembilangan juga harus kita kalikan 3. Hasilnya adalah 7 dikurang 2 dikali 3 adalah 6 per 9. Maka hasilnya adalah 1 per 9. Nah, itu adalah jawaban nomor 4. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 5, yaitu soalnya adalah 13 per 18 dikurang 7 per 12 hasilnya berapa? Nah, jadi 18 dan 12 kita dapat sama-sama jadikan 36. Yaitu dengan cara 18 kita kalikan 2 dan 12 kita kalikan 3. Nah, jadi akan menjadi 1/36. Nah, jadi kita tinggal
mengkurangkan pembilangnya, yaitu 13 dikali 2 adalah 26 dan 7 dikali 3 adalah 21. Maka hasilnya adalah 5/36. Nah, itu adalah jawaban soal nomor 5. Jadi untuk soal latihan kalian bisa kerjakan soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 agar kalian dapat mampu memahami dari pengurangan bilangan pecahan. Nah, sekian dari Bapak. Semoga kalian kerjakan soal baik itu soal penjumlahan dan soal pengurangan. Nah, semoga kalian mampu memahami materi yang sudah Bapak jelaskan. Baik, sekian dan terima kasih.